Ya, yang kelima, Buya Ar-Razi bilang kolbunya dibersihkan mengalami seperti Nabi Muhammad. Ya, saya kira betul. Ketika tahun 1988 saya mengalami siksa neraka. Nah, setelah pasca siksa neraka selesai, memang betul diperlihatkan kemegahan itu. Nah, di situ juga sekaligus diberi tantangan, karena mungkin gini, kalau saya tidak menerima tantangan itu, mungkin saya sudah dikubur. Karena kan kalau orang bilang kan mati suri ya. Tapi kan dia bilang, sanggupkah kau menyatukan dua dunia? Nah, bagi saya memang itu tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya, tujuannya. Mana mungkin ada manusia bisa menyatukan dua dunia. Tetapi karena nasihat ibunda bahwa apapun keadaannya jangan tinggalkan bangku sekolah. Sementara saya waktu itu masih kuliah, semester 6, masih belum selesai. Dan saya merasa tidak akan mungkin saya bisa menatap wajah ibunda tercinta saya kalau saya tidak menyelesaikan sekolah itu. Nah, ketakutan itulah yang membuat saya berani menerima tantangan menyatukan dua dunia. Makanya mungkin hidup lagi, balik lagi ke dunia. Tapi di situ kalau di Buya Ar-Razi bilang dibersihkan, dibelah dadanya dan seterusnya itu, ya itu bisa terlihat setelah saya kembali sudah mulai kuliah lagi. Dari IP akademiknya hanya ya biasa, saya memang tidak suka belajar bahasa Inggris, saya suka filsafat, psikologi sama tasawuf. Ya bagaimana nilainya mau bagus. Tapi begitu itu siksa neraka terjadi, IP-nya ya 4. Itu bukti-bukti bahwa memang dibelah dadanya. Saya mengerti proses itu. Siksa neraka itu Allah buat adalah bukti keadilan Allah bahwa apapun yang kita lakukan di muka bumi itu ada balasannya. Saya melanggar sumpah dengan Al-Quran di atas kepala, itu saya sudah menerima ganjarannya lewat siksa neraka. Tetapi juga maha adil Allah atas perlakuan tidak adil manusia terhadap saya di masa itu. Allah justru beri karunia tiada tara, kejeniusan tiada tara. Itu dia. Dibelah dadanya, ya betul. Ya memang itu menjadi luar biasa segala-galanya. Semakin apa dia, kalau dia digerakkan oleh kolbnya, saya pikir memang sejak itu ya iyalah. Ya itu saya menjawabnya kurang lebih begitu. Ini ada sedikit belum lupa. Allah titipkan ke dalam kolbunya ilmu bad'i, ilmu alam masa lalu, alam janin, mundur alam ruh, alam nur, alam terus sampai nggak ada ujungnya. Itu sampai Allah aja berhentinya itu. Beliaulah satu-satunya pewaris mutlak Nabi. Kalau ulama-ulama bagian ini, bagian itu, kalau beliau, wah panjang dijelaskan. Nah ya itulah. Kalau saya, ya itu, kalau mungkin saya yang paling utama itu kelak bagaimana ya Al-Quran itu yang salah alih bahasa, salah leksis, salah pilih kata, yang membuat peradaban begitu buruk. Nah itu saya kira utama di awal-awal nanti dengan Buya, dengan beliau yang terhormat, yang mulia Bapak Quraish Shihab. Ya moga-moga lah kita bisa bertemu, kita benahi segala-galanya. Itu untuk ini dibelah dadanya itu. Cuman mungkin kalau Rasulullah dengan cara seperti itu, kalau saya karena mungkin orang jahat tidak sekedar dibelah begitu, tapi siksa neraka tiada tara. Rasanya jutaan tahun. Ya ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.